Halo teman-teman ATL Indonesia. Kita kali ini dalam pertemuan ini kita membahas materi yaitu soal-soal latihan TLM. Nah, semoga teman-teman di sana tetap selalu sehat selalu. Dan jagalah kesehatan agar teman-teman tetap beraktivitas seperti biasanya, baik kuliah, belajar atau bekerja di unit pelayanan laboratorium. Oke, kali ini soal-soal yang kita bahas itu adalah bagian ke-11, yaitu hitung sel trombosit. Jadi teori mengenai trombositnya secara umum dan teknik penghitungannya, larutannya. Jadi secara ringkas di soal-soal ini saya bahas kurang lebih ada 11 soal di hematologi dasar, dan ini menjadi dasar dari hematologi sebelum kita masuk ke hematologi yang lebih tinggi lagi, misalnya hematologi 2 atau hematologi klinik. Nah, itu yang paling yang lumayan paling tinggi. Nanti ada hematologi transfusi atau ilmu transfusi. Oke. Tanpa basa-basi kita bahas soalnya. Ini memang spesial, saya dedikasikan untuk latihan bagi siswa-siswi SMK TLM dan juga D3, D4, S1 TLM. Nomor 1 soalnya, larutan yang digunakan untuk menghitung trombosit di bawah ini adalah kecuali yang A. amonium oksalat 1%, B. fonio MgSO4 14%, C. Rice-Ecker, yang D. Van Houwerden, yang E. Toison. Jadi ada 5 opsi, yang mana yang bukan? Jadi di sini yang bukan adalah Toison. Toison itu bukan untuk hitung trombosit, sementara yang 4 itu untuk hitung trombosit. Ada yang direct trombosit, ada yang indirect trombosit. Misalnya yang indirect itu adalah fonio MgSO4 14%. Lanjut lagi, kita pindah ke nomor 2. Larutan yang digunakan untuk menghitung sel trombosit dengan cara menghancurkan leukosit tanpa menghancurkan eritrosit adalah titik-titik. Yang A. amonium oksalat 1%, B. fonio MgSO4 14%, yang C. Rice-Ecker, yang D. Van Houwerden, yang E. Toison. Jadi jawabannya yang tepat adalah Rice-Ecker. Ini naskah soal yang berbeda, opsi jawabannya tidak berbeda dengan yang soal sebelumnya. Jadi Rice-Ecker ini menghancurkan sel leukosit. Sementara eritrosit tetap ada, trombosit juga tetap ada. Nah, tapi eritrosit tidak mengganggu penghitungan trombosit karena berbeda ukurannya yang sangat jauh. Nah, di Rice-Ecker ini trombosit akan berwarna kebiru-biruan. Nah, kita pindah lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 3. Pemeriksaan trombosit pada pasien demam berdarah dengue DBD menggunakan larutan Rice-Ecker. Ditemukan sel sebanyak 12 sel dalam 400 kotak kecil eritrosit. Berarti kan 5 kali 5 kali 16. Jadi 400 kotak kecil. Tinggi kaca penutup 0,1 mm diperhitungkan 10 kali. Pengenceran pipet 0,5 di pipet darah. Nah, darah dipipet pakai pipet eritrosit. Kemudian sampai tanda 101 pengencerannya dengan larutan pengencer. Dan lalu dihitung improper Neubauer, dihitung sel trombositnya. Lalu jadi pertanyaan, berapa jumlah trombosit pasien tersebut? Titik-titik. Yang A 120.000 sel per milimeter kubik darah, yang B 240 sel per milimeter kubik darah, yang C 24.000 sel per milimeter kubik darah, yang D 60.000 sel per milimeter kubik darah, yang E 12.000 sel per milimeter kubik darah.
Jadi jawabannya adalah yang mana teman-teman? Tidak ada. Nah, jadi kita hitung seperti ini. Coba kita hitung. 400 kotak kecil kan. Aduh. Jadi kalau kita lihat pengencerannya, 100 dibagi 0,5 sama dengan 20. 20 dikali dengan tinggi kacang penutup berarti berapa? 20 dikali 10. Berarti 200 maksudnya 200 dikali dengan 10 berarti 2000. Dapat kita sudah 2000 kan? Nah, 2000 tadi dikali kotak kecil sebenarnya yaitu 400 dibagi dengan kotak kecil yang kita hitung dibagi 400. Jadi sama saja dengan 1/1. Tetap keluarnya 2000. 2000 dikali dengan 12. Jadi berapa teman-teman? 2000 kali 12. Jawabannya berapa? 2000 kali 12. 24.000 sel per milimeter kubik darah. Itu jawabannya teman-teman, yaitu yang C. Oke, kita pindah. Nah, nomor 4. Jumlah normal trombosit atau platelet dalam darah tepi berkisar antara yang A 100.000 sampai 300.000 sel per milimeter kubik darah. Kemudian yang B 5.000 sampai dengan 10.000 sel per milimeter kubik darah. Kemudian yang C 4 juta sampai dengan 5,5 juta ya kan? Sel per milimeter kubik darah. Yang D 200.000 sampai dengan 300.000 sel per milimeter kubik darah. Yang E 50 sampai dengan 300 sel per milimeter kubik darah. Jadi jawabannya yang tepat untuk jumlah normal trombosit adalah kisarannya 200.000 sampai dengan 300.000. Ada yang menuliskan 200.000 sampai 400.000. Ada juga yang menuliskan 150.000 sampai dengan 300.000. Tapi pastinya kisarannya tidak kurang dari 150.000 dan tidak lebih dari 400.000. Itu idealnya, tergantung nanti dengan umur, jenis kelamin, dan lain-lainnya yang berpengaruh. Pertama umur, pria wanita juga berpengaruh. Nah, jadi terutama umur sih, umur bayi bagaimana, dewasa berapa, ya kan, ibu hamil berapa. Jadi ada perbedaannya. Kita pindah lanjut ke nomor 5. Metode berikut ini yang bukan untuk menghitung trombosit adalah titik-titik. Ini soalnya sama ini. Fonio MgSO4 24%, tadi 14%, ini 24. Yang B Van Hawarden, C amonium oksalat 1%, yang D Hayem, E Risecker. Jadi ini fonionya ini bukan 24, 14%. Jadi jawabannya yang tepat adalah Hayem yang bukan, karena Hayem ini untuk hitung eritrosit. Ini yang bukan. Kita pindah lanjut ke nomor 6. Metode Van Hawarden. Sebagai larutan pengencer akan didapatkan sel titik-titik pada mikroskop. Nah, pada hitung trombosit. Yang A hanya eritrosit, yang B hanya leukosit, yang C hanya trombosit, yang D trombosit dan eritrosit, yang E trombosit dan leukosit. Jadi larutan Van Hawarden ini mirip dengan amonium oksalat 1%, yaitu hanya nanti ditemukan trombosit saja dan tidak berwarna. Dan kita lanjut ke selanjutnya nomor 7. Teman-teman ATL Indonesia. Nah, ini keadaan jumlah trombosit di bawah nilai normal, misalnya 100.000 sel per milimeter kubik darah disebut titik-titik. Yang A trombositosis, yang B trombositopenia, yang C trombositemia, yang D tromboastenia, yang E trombositosis reaktif. Jadi jawabannya yang tepat adalah B, yaitu trombositopenia.
Nah, ini trombositopenia ya, yang jawabannya trombositopenia itu adalah keadaan di mana jumlah trombosit di bawah nilai normal. Kita pindah lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 8. Ini fungsi trombosit. Fungsi trombosit adalah kecuali titik 2. Yang A, fungsi sebagai sumbatan sementara dalam proses hemostasis. Trombosit menghasilkan zat-zat kimia tertentu yang menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah. Sementara yang B, melindungi pembuluh darah terhadap kerusakan endotel akibat trauma-trauma kecil yang terjadi sehari-hari dan mengawali penyembuhan luka pada dinding pembuluh darah. Kemudian yang C, mempertahankan disintegrasi kelenturan pembuluh darah. Yang D, mempertahankan integritas pembuluh darah. Yang E, sebagai alat transport dari substansi tertentu. Jadi jawabannya di sini yang kecuali atau yang tidak tepat dari fungsi trombosit itu adalah mempertahankan integritas kelenturan pembuluh darah. Yang benar adalah integritas dari kelenturan pembuluh darah. Nah, lanjut lagi teman-teman. Kita pindah ke nomor 10. Pemeriksaan trombosit menggunakan metode bilik hitung, maka yang perlu disiapkan adalah titik-titik. Yang A, hemositometer, spesimen darah, mikroskop, larutan Hayem, countersel. Yang B, hemositometer, spesimen darah, mikroskop, larutan truk, countersel. Yang C, hemositometer, spesimen darah, mikroskop, larutan amonium oksalat 1%, countersel. Sementara yang D, hemoglobinometer, spesimen darah, mikroskop, larutan Hayem, countersel. Kemudian yang E, sphygmomanometer, timer, blood lancet, pasien, dan kapas alkohol 70%. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah hemositometer. Ini untuk menghitung sel yang terdiri dari pipet toma dan kamar hitung serta isi dalamnya berupa pipet selang. Spesimen darah untuk bahan pemeriksaan, mikroskop untuk memeriksanya, larutan amonium oksalat untuk pengencernya, dan countersel itu adalah untuk menghitung jumlah selnya yang ditemukan. Oke, kita pindah lanjut lagi teman-teman, nomor 11. Keadaan jumlah trombosit di atas nilai normal, misalnya 600.000 sel per milimeter kubik darah adalah titik-titik. Yang A, trombositosis. Yang B, trombositopenia. Yang C, trombositemia. Yang D, tromboastenia. Yang E, trombositosis reaktif. Jadi jawabannya yang tepat adalah trombositosis. Trombositosis adalah keadaan jumlah trombosit di atas normal. Kalau ada osis, itu adalah tinggi, naik. Kalau penia, itu adalah turun. Nah, kalau temia, itu sangat tinggi dan mungkin ke arah proses keganasan. Kalau astenia ini gangguan pada fungsinya. Oke, itu saja teman-teman. Materi soal trombosit sebanyak 11 soal. Jangan lupa subscribe. Salam kompetensi. Nantikan nilai soal lainnya teman-teman. Jadi nanti akan serius lagi soal-soal lainnya. Semoga bermanfaat dan barokah. Ya, jadi dengan begini teman-teman ada titik terangnya sedikit mengenai pandangan tentang hitung trombosit. Oke, itu saja. Saya Matlab dari Banjarmasin pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.